Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muhajir dari kelompok 13. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul memahami fa'il dan maf'ul bih dalam bahasa Arab. Dalam tata bahasa Arab, memahami peran fa'il dan maf'ul bih sangat penting untuk membentuk kalimat yang benar dan bermakna. Jadi ayo kita dalami lagi apa itu fa'il dan maf'ul bih dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama itu fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim atau kata benda yang melakukan perbuatan. Jadi fa'il itu adalah satu isim yang melakukan perbuatan, suatu perbuatan, atau lebih simpelnya kita disebut pelaku yang melakukan suatu perbuatan. Nah, ada juga ciri-ciri fa'il, yaitu selalu datang setelah fi'il. Nah, jadi fa'il ini dia selalu datang setelah fi'il. Yang pertama fi'il dulu, jadi sudah ada fi'il baru datanglah fa'il. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu berstatus marfu', biasanya berharakat dhammah. Jadi fa'il ini dia selalu berharakat dhammah, tidak berharakat fathah atau kasrah. Nah, peran fa'il dalam mempelajari bahasa Arab yaitu menunjukkan pelaku pekerjaan dalam sebuah kalimat. Jadi fa'il ini perannya menunjukkan pelaku pekerjaan dalam sebuah kalimat. Untuk contoh fa'il, contoh dalam kalimat yaitu kataba Zaidun ad-darsa. Nah, di dalam kalimat ini di manakah terletak fa'ilnya? Yang terletak fa'ilnya yaitu Zaidun. Nah, ia datang setelah kata kerja atau fi'il yang saya jelaskan tadi, bahwa fa'il itu datang setelah fi'il. Nah, kataba itu fi'il, Zaidun itu fa'il. Jadi fa'il itu muncul setelah fi'il tadi, dan dia berharakat dhammah, Zaidun. Nah, berharakat dhammah, bukan Zaidan, bukan Zaidin, tapi Zaidun, dia berharakat dhammah, menunjukkan bahwa si Z itu adalah fa'il, orang yang melakukan perbuatan. Nah, yang kedua itu maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih dalam bahasa Arab? Maf'ul bih adalah isim yang dikenai perbuatan oleh si fa'il. Nah, maf'ul bih ini adalah isim yang dikenai perbuatan si fa'il, atau lebih simpelnya adalah korban si fa'il, korban yang terkena perbuatan dari seseorang, orang yang terkena perbuatan dari seseorang, bisa juga disebut sebagai korban. Nah, ciri-ciri maf'ul bih yang pertama itu datang setelah fa'il. Nah, kalau fa'il tadi dia datang setelah fi'il, kalau maf'ul dia datang setelah fa'il. Nah, yang kedua berstatus mansub, berharakat fathah. Nah, kalau mansub ini dia berharakat fathah. Nah, kalau fa'il dia berharakat dhammah. Nah, peran maf'ul bih dalam bahasa Arab adalah menjadi objek dari perbuatan yang dilakukan. Jadi peran maf'ul bih di sini adalah menjadi objek atau menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, contoh maf'ul dalam kalimat. Contohnya, misalnya kataba Zaidun ad-darsa. Contohnya sama seperti tadi ya. Dalam kalimat ini ad-darsa adalah maf'ul bihnya. Nah, kenapa? Karena ia datang setelah fa'il. Kataba Zaidun amran. Zaidun itu fa'il. Ad-darsa itu maf'ul. Jadi maf'ul darsa ini maf'ul muncul setelah Zaidun tadi, Zaidun yang sebagai fa'il. Nah, menunjukkan pelajaran sebagai objek yang ditulis. Jadi pelajaran ini ad-darsa sebagai maf'ul itu adalah objek yang ditulis sebagai sebagai korban lah ya,
kita bilang sebagai objek yang ditulis. Perbandingan singkat antara fa'il dan maf'ul bih. Nah, jikalau fa'il itu pelaku perbuatan. Nah, pelaku yang melakukan suatu perbuatan dan dia selalu berharakat dhammah. Jikalau maf'ul bih yang dikenai perbuatan atau lebih simple korban yang dia berharakat fathah. Jadi intinya agar lebih paham, fa'il itu pelaku yang melakukan perbuatan, maf'ul itu adalah korban yang kena perbuatan dari seseorang, yang terkena perbuatan dari seseorang, korban, dan dia selalu berharakat fathah. Nah, kesimpulannya adalah dasar tata bahasa fa'il dan maf'ul bih adalah konsep fundamental dalam memahami struktur kalimat bahasa Arab. Yang kedua, kunci pemahaman mengenal ciri-ciri dan status i'rab keduanya akan sangat membantu dalam membaca dan menulis bahasa Arab dengan benar. Yang ketiga, terus terlatih latihan kelanjutan adalah kunci untuk menguasai konsep-konsep ini. Jadi sekian hanya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.